Sekolah ini seharusnya menyediakan environment yang aman, positif, nyaman gitu ya, di mana siswa itu tidak hanya belajar mengenai ilmu pengetahuan, tapi juga attitude. Empati itu adalah tentang bagaimana saya tahu kamu sedih, tapi saya tahu bahwa itu masalah kamu, bukan masalah saya. Jumlah bullying ini selain dia makin meningkat, si pelaku ini makin lama usianya makin kecil. Halo sahabat anak Indonesia, ketemu lagi bareng Nia dalam program temannya yang tentunya akan hadir hanya di Aris Merdeka Official. Sahabat anak Indonesia, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, tapi mungkin banyak masyarakat kita yang belum memahami atau mungkin belum menyadari mungkin begitu ya Mbak ya tentang topik ini gitu. Nah, kita akan membahasnya bersama narasumber Mbakku. Di depanku sudah ada Mbak Cherry. Hai Mbak, apa kabar? Halo Nia, alhamdulillah sehat. Nia apa kabar? Baik, alhamdulillah. Akhirnya ketemu lagi ya Mbak. Setelah berapa lama itu? Mbak Cherry ini adalah salah satu dosen di Universitas Islam Internasional Indonesia ya Mbak ya, di UI3. Keren banget. Gak sembarangan orang juga bisa jadi dosen di situ ya Mbak. Iya. Dengan syarat-syarat. Quite tough seleksinya. Gimana Mbak kesibukan menjadi dosen di UI itu gimana? Kesibukan menjadi dosen seperti biasa, yang jelas ngajar, riset tetap, kemudian pengabdian masyarakat. Seperti hari ini salah satunya yang dilakukan adalah bagian dari pengabdian masyarakat. Sisanya yang lain ya tugas-tugas seperti bimbing mahasiswa tesis, disertasi, kemudian kita juga jadi dosen pembimbing akademik, terus ada tugas administrasi kampus juga. Ada beberapa hal yang bikin kita harus kesana sini dalam negeri maupun luar negeri untuk bagian dari kerja sama kampus gitu. Jadi kegiatannya lebih banyak akhirnya nggak hanya di dalam negeri aja tapi di luar juga ya Mbak ya? Iya, karena UI3 ini kan memang Universitas Islam Internasional. Jadi karena memang mengusung tagline internasional itu, kerjasamanya banyak sekali yang dilakukan dengan universitas di luar negeri. Keren banget. Dan hanya ada S2 S3 saja programnya. Programnya hanya ada S2 S3. Sampai bisa masuk ke sana itu kan satu perjuangan yang pasti nggak mudah ya Mbak. Jadi dosen itu pasti sibuk banget gitu. Mbak kalau di sana mengajar sebagai? Ya, jadi background studi saya sebetulnya dari S1 sampai S3 itu psikologi. Namun saya sebelum ke UI3 saya mengajar di salah satu universitas swasta di Fakultas Psikologi mungkin hampir 11 tahun ya. Kemudian saya memutuskan pindah ke UI3 karena saya melihat visi misinya sangat dekat dengan saya. Dan di situ saya mengajar mahasiswa S2 S3. Tapi karena mereka tidak ada Fakultas Psikologi, mereka adanya Faculty of Education, Fakultas Ilmu Pendidikan. Namun saya tetap mengajar mata kuliah psikologi. Karena kan ya mata kuliah psikologi di ilmu pendidikan tuh sangat dihargai gitu ya, sangat banyak. Saya mengajar bidang saya human development masih. Kemudian juga ada mata kuliah psikologi pendidikan, itu udah jelas. Kemudian ada beberapa mata kuliah pilihan yang menurut saya bidang saya itu sangat match masuk di situ. Misalnya ketika bicara tentang pluralistic education in pluralistic society, di situ saya bisa membahas kepakaran saya sekitar 2-3 kali pertemuan. Kemudian saya sedang mengembangkan satu mata kuliah pilihan yang disebut sebagai child well-being. Nah, di situ saya akan membahas berdasarkan paradigma psikologi perkembangan. Gitu. Jadi tetap psikologi yang dibawa. Psikologi lagi gitu ya Mbak. Nah, berkaitan sebetulnya sama topik itu juga pasti nggak jauh-jauh dengan topiknya bully, terus juga empati gitu ya Mbak. Dan sebetulnya topik empati ini adalah topik yang
sebetulnya Nia udah apa ya, udah lama banget Iya, tahu kalau Mbak orang Cherry psikologi soalnya kan. dan udah lama banget kalau Mbak Cherry mengangkat isu ini tuh sudah lama, dari zaman tahun 2011 ya. Pertama kali Nia diajar sama Mbak kan itu. Betul. Sampai sekarang akhirnya membuka sebuah asosiasi tentang empati Alhamdulillah. tadi gitu Iya. ya Mbak ya. Wih, congratulations. Thank you. Nah, berkaitan sama itu Mbak, di Indonesia ini kan lagi marak banget kasus bully. Terutama yang baru-baru ini terjadi di Temanggung. I see. Jadi gitu seorang anak inisial R kelas 7 SMP membakar sekolahnya karena diduga apa ya, sakit hati karena sering dibully oleh teman-temannya, terus juga merasa dibully juga oleh gurunya. Jadi apa ya, karya yang dibuat ngerasa bahwa ini adalah nggak dihargain sama gurunya. Nah itu kalau menurut pandangan Mbak Cherry gimana? Mungkin saya ingin berangkat dari tadi yang Kak Nia udah sebutkan tentang kasus bullying ya. Menariknya adalah kasus bullying ini saya beberapa kali pernah bahas juga ketika menjadi narasumber. Nah, ada beberapa poin tuh Kak yang saya bahas. Jadi pertama, kasus bully ini banyak sekali terjadi di sekolah. Nah, yang kita tahu sekolah ini seharusnya menyediakan environment yang aman, positif, nyaman gitu ya, di mana siswa itu tidak hanya belajar mengenai ilmu pengetahuan, tapi juga attitude dan skill. Namun hasil penelitian menyatakan bullying di sekolah sampai sekarang menjadi kasus yang sulit untuk diselesaikan. Bahkan di poin kedua saya menyimpulkan, dan ternyata ini ketika saya baca data ternyata betul. Jadi dari perjalanan penelitian saya menyimpulkan bahwa jumlah bullying ini selain dia makin meningkat, si pelaku ini makin lama usianya makin kecil. Kalau dulu kita temukan bullying mungkin di tingkat usia remaja, sekarang sudah bergeser ke tingkat SD bahkan PAUD gitu. Nah, ini yang sebetulnya menurut saya menjadi masalah besar. Harusnya ketika dia sudah berada di tingkat remaja, ketika kita tahu fenomena ini terjadi, kita bisa intervensi. Namun ternyata dia makin bergeser ke sini, pelaku usianya makin lama makin muda. Ada masalah kan berarti Kak Nia ya, yang kita sama-sama harus aware. Apa nih yang harus dilakukan oleh semua pihak yang terkait, baik dari rumah, sekolah, ya maupun kita sebagai bagian dari masyarakat. Kemudian kalau dilihat kan, kalau kita baca artikel atau apapun itu secara teoritis, bullying itu kan sebuah perilaku yang bertujuan menyakiti dan dilakukan secara berulang. Dan satu hal lagi, di situ ada satu poin yang penting, adanya power imbalance. Ada ketidakseimbangan kekuasaan. Artinya di sini para pelaku ini tidak pernah random dalam memilih targetnya. Mereka tahu siapa saja yang bisa dijadikan target. Nah, sehingga dampak dari bullying ini ya sudah jelas kalau dilihat setiap kebanyakan pelaku ini tidak pernah random ya secara umum. Di sini akhirnya kita bisa melihat bagaimana dampak bullying ini bagi siswa-siswa yang menjadi korban. Mulai dari prestasi akademis yang menurun, kemudian stres, depresi, sampai keinginan bunuh diri. Dan ada satu hal lagi yang ini attract my attention that much. Peristiwa bullying ini kebanyakan bisa disaksikan oleh banyak orang. Nah, saya membayangkan anak-anak yang menyaksikan peristiwa ini, ya, itu kan terekam di ingatan mereka. Terekam di ingatan, dan kekerasan bisa menjadi salah satu opsi untuk menyelesaikan masalah, gitu. Kita bayangkan kalau mereka yang dari rumah memang situasinya punya keluarga yang kurang fungsional, gitu ya. Kemudian masuk ke sekolah melihat kejadian seperti itu. Nah, itu menjadi catatan khusus bahwa anak-anak ini bisa menjadikan kekerasan, tindakan kekerasan sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah ketika suatu hari mereka berhadapan dengan masalah yang mereka pikir tidak mampu mereka selesaikan dengan cara damai, gitu. Dan itu
Tadi menarik banget ketika Mbak Cherry bilang usianya memang semakin hari kesini semakin kecil gitu kan Mbak. Betul. Artinya PR orang tua di rumah itu ya Mbak, yang juga perlu atau sebenarnya PR dari mananya Mbak? Iya. Kalau dilihat. Itu tadi yang saya katakan Kak Nia, itu good question. Bahwa mulai dari orang tua, sekolah dan kita ya, masyarakat ya. Ya kita bicara regulasi pemerintah itu mungkin sudah ini ya, bidang tempat yang lain. Tapi 3 ini loh, bagaimana kita dari 3 dimensi ini berusaha untuk bisa mengatakan atau mengatakan tidak setuju secara keras bahwa kekerasan itu tidak dibenarkan. Jadi kalau dalam teori psikologi kan kita belajar banyak ya Kak Nia, ketika anak baru lahir yang biasa untuk diarahkan bagaimana orang tua berperilaku adalah bicara tentang attachment. Ya, apakah dia mendapatkan attachment yang secure atau insecure. Kemudian ketika dia sudah mulai beranjak besar, maka parenting style itu bicara. Parenting style yang positif atau yang negatif. Nah, seperti yang kita tahu juga parenting style ini kan juga berdampak nanti terhadap hubungan dia dengan teman, dengan pasangan, dengan kolega. Itu kayak highly intertwined, berkaitan dengan sangat keras, kuat. Nah, jadi kalau dikatakan dari rumah ya, saya setelah mempelajari banyak dan juga meneliti tentang hal-hal seperti ini, ya saya sangat setuju bahwa itu berangkat dari rumah. Ada value atau karakter yang memang harus diciptakan dari rumah. Itu baru nanti di sekolah dia mulai mengenali hal-hal yang menurut dia mungkin hal-hal yang tidak biasa dia temukan. Nah, di situ dia sudah punya investasi dari rumah nih, saya punya ini loh, value ini. Sehingga sebagai contoh bullying tadi, kekerasan itu is not the only solution. Tapi saya bisa tetap berpegang dari nilai yang saya bawa dari rumah, dan ini menjadi tameng saya ketika saya berhadapan dengan kasus itu. Baik. Nah Mbak, berkaitan sama si bully ini tadi, menurut Mbak sejauh mana sih fenomena dari bully tadi itu dengan empati tadi? Kan ketika orang itu, individu ini melakukan bully, apakah ada kaitannya dengan empatinya yang misalnya tidak ada atau kurang, atau seperti apa sih Mbak? Ya, menarik sekali Kak Nia. Saya meneliti bullying ini mulai dari anak-anak SD, SMP, junior high school sampai dengan SMA. Nah, dari semua artikel yang saya telaah, mereka akan menyebutkan bahwa empati merupakan salah satu dasar utama yang penting yang bisa mengintervensi perilaku bullying. Jadi dari setiap artikel pasti itu muncul, nggak pernah ketinggalan. Meskipun misalnya mereka membahas variabel yang lain ya, tapi mereka selalu menyatakan bahwa empati menjadi salah satu sumber yang bisa membuat anak itu jauh dari kekerasan. Nah, karena itu bagaimana empati dan si perilaku bullying ini berkaitan, itu kalau secara teoritis ya Kak Nia, sedikit saja kita berangkat dulu dari definisi empati. Definisi empati itu sangat sederhana, tapi orang banyak yang belum paham. Orang tuh banyak menganggap empati ini sama dengan simpati, ya. Padahal berbeda ya Mbak. Berbeda. Empati itu sama dengan compassion. Berbeda. Empati itu kita menolong orang, itu berbeda juga. Jadi sebelum datangnya si compassion atau kita membantu orang, kalau dalam psikologi disebutnya prososial, perilaku prososial gitu ya. Maka yang perlu dikedepankan dulu adalah empati. Empati itu merupakan kemampuan kita, dia menyatakannya kemampuan, the ability untuk beresonansi terhadap perasaan, beresonansi atau merasakan apa yang dipikirkan orang lain. Jadi merasakan pikiran. Artinya ada 2 hal di sini yang perlu kita highlight. Pertama rasa, kedua sudut pandang, pikiran. Nah, jadi empati menggunakan 2 tonggak itu.
Sementara kalau kita bicara simpati, simpati lebih kepada bagaimana saya merasakan kesedihan kamu. Makanya orang kalau hanya mengandalkan simpatinya stres, karena kesedihan orang tuh diserap mentah-mentah. Sementara kalau empati enggak. Empati itu adalah tentang bagaimana saya tahu kamu sedih, tapi saya tahu bahwa itu masalah kamu, bukan masalah saya. Oleh karena itu yang saya lakukan adalah saya berusaha untuk memahami jalan pikiran kamu. Memahami jalan pikiran itu belum dalam tindakan kita membantu dan lain-lain. Kita berusaha untuk traveling, tamasya gitu ya, bertamasya ke apa yang dia pikirkan, sehingga kita tahu cara yang tepat untuk menolong dia. Nah, ketika sudah masuk tolong, itu bentuknya sudah perilaku prososial. Nah, kalau kita akhirnya punya niat untuk menolong dia, itu namanya compassion, niat untuk merespon dari empati itu. Jadi bisa dibayangkan yang namanya perilaku menolong ataupun compassion tanpa adanya empati bisa salah kaprah, ya enggak? Oke. Nia kan psikolog. Ketika memahami sudut pandang perasaan pasien, tanpa kita berusaha memahami sudut pandangnya, pasti kita judging kan. Kita punya value tersendiri, pasiennya bicara tentang value yang berbeda. Kalau kita nggak pakai empati, kita akan judging, automatically kita bilang kamu salah, ya enggak? Tapi kan enggak, yang digunakan tuh empati. Nah, satu lagi di sini yang orang sering salah paham, empati selalu dikaitkan dengan bagaimana kita memahami atau merasakan kesedihan orang lain. Nah, empati itu sebetulnya kalau dalam definisi, bagaimana kita merasakan, bagaimana kita bisa memahami emosi orang lain. Emosi itu berarti tidak hanya negatif, tapi juga positif. Jadi kalau kita melihat ada orang atau kawan kita sedih, empati kita juga secara rasa, afek kita juga ikut sedih gitu ya. Tapi kalau kita melihat ada orang lain bahagia, teman kita bahagia, maka empati kita pun empati kognitif kita, empati afektif kita tadi menyatakan saya juga bisa merasakan kebahagiaan orang. Jadi balance gitu kan ya. Bukan hanya emosi negatif saja yang dirasakan, tapi juga emosi positif. Artinya kalau ada orang yang cenderung untuk absorb emosi negatif doang, ya itu bukan empati gitu. Nah, jadi bagaimana antara empati dan perilaku bullying ini berkorelasi ya? Berdasarkan dua dimensi empati, afektif dan kognitif tadi, maka hasil penelitian menyatakan demikian. Ini menarik sekali. Definisi empati bahwa antara empati afek dan empati kognitif itu harus seimbang. Tidak boleh ada yang cenderung tinggi atau cenderung lebih rendah. Dampaknya apa? Ketika empati afektif atau kemampuan kita untuk merasakan status emosi orang lain itu lebih tinggi dibandingkan kemampuan kita untuk memahami sudut pandang orang lain, maka penelitian menyatakan orang-orang demikian akan rentan menjadi korban kekerasan, let's say dating violence, KDRT, korban bully. Kenapa? Karena orang-orang yang cenderung empati afektifnya tinggi, dia mudah mengabsorb emosi orang lain. Nah, dan itu tanpa dibarengi kemampuan kognitifnya tadi, kan mudah stres kan ya. Orang yang mudah stres, dia akan cenderung lebih mudah berpikir hal-hal negatif, kepercayaan dirinya turun, ketakutan, sehingga tidak mampu untuk menyatakan tidak pada kekerasan yang dihadapi. Jadi dia ya udah gitu. Jadi kalau misalnya di dalam kasus dating violence, korban-korban itu ketika dilihat empati afektifnya tinggi sekali dibandingkan empati kognitifnya, makanya mereka akhirnya apa yang dilakukan? Mengampuni pasangannya gitu. Sulit untuk keluar dari apa sih Kak Nia tuh disebutnya? Lingkaran, circle kekerasan. Tapi apabila sebaliknya ya, orang dengan empati kognitif yang tingginya jauh gitu dibandingkan empati afektifnya, dia berpotensi untuk menjadi pelaku. Karena pelaku ini kan tadi saya bilang nggak pernah keliru atau tidak pernah asal memilih korban, nggak pernah random.
Jadi dia sudah bisa membaca, kemampuan dia untuk membaca apa yang dipikirkan orang lain itu tinggi. Jadi dia tahu orang ini kira-kira kalau saya jadikan korban kayak gimana ya? Dia berani teriak nggak? Gitu. Jadi akhirnya mereka akan memilih tadi poin yang si definisi bullying tadi, ada power imbalance. Artinya dia merasa, dia yakin bahwa orang ini bisa dijadikan korban. Dia merasa punya power yang lebih superior dibandingkan si korban. Nah jadi gitu Kak Nia, dan sepertinya ini tidak terlalu banyak ketahui oleh publik karena ini kan memang sangat teoritis. Karena itu Asosiasi Empati Indonesia itu berusaha untuk membumikan itu. Karena kita tahu gap antara perguruan tinggi dengan masyarakat itu kan tinggi ya Kak Nia ya. Nah bagaimana membumikan itu supaya apa? Supaya kita menyadari, sama-sama menyadari, berempati itu perlu menggunakan rasa dan juga akal. Jangan hanya rasa terus yang dikedepankan, dan jangan cuma rasa negatif doang, emosi negatif, emosi positif juga. Nah harus balance. Makin balance-nya makin tinggi, tandanya empati kita makin tinggi. Nah itu yang membuat kita akhirnya apa? Akan bisa tidak terjebak dalam lingkaran kekerasan gitu. Karena kita bisa mendeteksi bahwa ada orang yang berniat tidak baik kepada kita, dan kita punya kekuatan untuk menolak atau melawan. Itu dasarnya sih Kak Nia. Atau ketika kita memahami empati, kalau mau melakukan kekerasan jadi oh ya nanti dia jadi sedih gitu ya Mbak. Betul. Jadi lebih memahami juga ya. Betul. Ketika kita tahu bahwa kalau kita ngomongnya tiba-tiba menyakiti dia nanti sedih gitu. Betul. Misalnya itu akhirnya misalnya menimbulkan misalnya jadi gangguan dan lain-lain. Setuju. Gitu. Artinya juga dari situ juga ya Betul. Mbak, empati itu. Betul. Jadi ketika empati itu tinggi, maka yang terjadi seperti yang Kak Nia katakan tadi, ketika dia afek dan kognitifnya sudah balance, semakin dia tinggi, maka dia akan makin peka terhadap lingkungan. Terhadap lingkungan, terhadap perasaan orang, terhadap kebutuhan orang lain. Jadi tidak ada niat untuk mencelakai orang gitu loh. Nah Mbak, berkaitan sama yang misalnya dimasukkan lagi ke empati ini kan harusnya ada nggak cuma 1-2 orang kalau di sekolah gitu ya. Tapi kan bully itu kan terjadi, artinya kan sebenarnya teman-temannya juga lihat, yang lain lihat. Tapi kan ini ternyata teman-temannya, gurunya melakukan itu. Apakah kemungkinan semuanya tidak ada empatinya, atau karena ada kaitan dengan mungkin teori lain yang mungkin Mbak pahami? Kenapa sih kalau misalnya ada korban atau ada kasus, kita tuh nggak coba membantu, atau kita hanya diam aja, atau bahkan justru kita hanya melihat seperti itu Mbak? Iya, itu menarik sekali ya Kak Nia. Karena kalau saya bisa menjelaskan sedikit dari kasus dari peristiwa bullying itu bukan hanya kita bicara tentang korban dan pelaku. Ada teori lain yang membahas mengenai peran-peran bystander yang terlibat dalam kasus bullying. Yang pertama adalah disebut sebagai assistant. Assistant itu adalah mereka yang melihat dan membantu si pelaku. Jadi mereka kayak ikut menggertak si korban gitu ya. Nah yang kemudian kedua ada yang disebut reinforcer. Reinforcer ini mereka yang melihat dan menjadi cheerleaders, bersorak-sorak, wah ayo gitu. Penuh lah pokoknya kan dengan riuh rendah itu kan, mereka sebagai penyemangat namanya reinforce. Kemudian yang ketiga adalah passive bystander. Passive bystander adalah mereka yang melihat namun do nothing, hanya melihat saja. Nah, ini juga yang sebetulnya bahaya ya. Passive bystander itu kan dia melihat tanpa berbicara apapun. Kita nggak tahu yang ada di dalam pikiran mereka. Mereka itu menikmati atau mereka resah tapi nggak bisa ngomong. Oleh karena itu ada satu lagi peran ya yang diharapkan ini bisa diciptakan makin banyak peran ini supaya bisa mengintervensi bullying ya, yang disebut sebagai defender. Defender ini adalah mereka siswa ataupun bystander yang berani untuk mengintervensi bullying. Kalau di sekolah konteksnya mereka berani lapor ke guru.
Karena lapor ke guru itu kan tidak mudah ya Kak Nia, bisa diceng-cengin sama temennya, bisa dianggap ya macam-macam lah. Sehingga kebanyakan siswa kalau tidak punya cukup keberanian maka prefer untuk bilang, untuk menjauh, untuk ignore peristiwa itu. Nah jadi defender ini selain kalau di sekolah dia melapor ke guru, atau ya dia bisa bertindak langsung lah. Misalnya ikut membantu si korban, entah secara verbal atau secara fisik gitu. Nah, jadi dalam berbagai peran ini, mulai pelaku, korban, bystander yang terpecah menjadi 4 jenis ini, empati semua bermain di situ. Gitu. Seperti yang Mbak Ciri sampaikan tadi, imbang nggak antara empati, afek dan kognitifnya. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang cenderung untuk menjauh dari peristiwa itu, ya berarti bisa dikatakan bahwa dia memiliki atau disebut juga sebagai orang dengan lack of empathy, menganggap biasa aja kan, oh nggak apa-apa biasa aja. Nah balik lagi tadi ke pertanyaan Kak Nia, ini peran orang tua bagaimana? Mungkinkah di rumah dia sudah sering melihat itu sehingga bagi dia itu hal yang bisa dinormalisasi? Atau tadi, aduh pengen bantu tapi kok nggak bisa. Balik lagi kan, sebetulnya di keluarga kalau kita lihat parenting style, ini pola asuh seperti apa nih yang diterapkan? Pola asuh otoriter itu kan selalu menyatakan bahwa anak ikut apa yang dikatakan orang tua. Jadi selama belum ada arahan ya diem aja. Gitu kan ya. Betul. Nah dari ketika di rumah pola asuh dan lain-lain, sebetulnya cara menumbuhkan empati tadi itu seperti apa sih Mbak seharusnya? Ya, jadi kalau empati itu sebetulnya tidak sama dengan, entah kita bilang itu sebagai trait, karakter, macam-macam ya, skill dan lain-lain. Kita kalau di psikologi itu kenal lah misalnya namanya resiliensi, self efficacy, ada istilah-istilah seperti itu. Nah, empati ini unik karena berdasarkan penelitian, ini Kania juga tahu nih, bahwa empati itu adalah potensi yang kita miliki sejak kita lahir, ya. Hasil penelitian secara eksperimental membuktikan, atau kita bisa lihat sekarang sangat sederhana, ketika seorang bayi didekatkan kepada bayi lain yang menangis, maka bayi yang tenang ini ikut gelisah. Di situ disebutkan bahwa inilah asal muasal empati afektif mulai bekerja. Ketika melihat ada orang lain yang bersedih, dia merasa itu adalah kesedihan dia. Makanya bayi ini stres, dia ikut nangis akhirnya. Nah inilah teman-teman bukti bahwa ketika yang hanya kita kedepankan empati afektif saja, rasa saja, maka kita ikut stres sama seperti bayi ini, karena kita nggak bisa memisahkan bahwa saya dan kamu adalah identitas yang berbeda. Kita punya kita entitas yang berbeda. Identitasmu sebagai seorang teman saya dengan masalahmu, sementara saya dengan masalah saya, itu nggak bisa dicampur adukan. Nah, jadi keunikan empati ini adalah sudah ada sejak kita lahir, artinya potensi ya, potensinya sudah ada. Tapi apakah dia akan berkembang terus atau tidak? Nah itu nggak ada jaminan. Mulai tadi dari orang tua, sekolah gitu ya. Nah jadi itu yang kita bisa katakan bahwa itulah keunikan empati, bahwa dia sudah ada sejak kita lahir. Nah pertumbuhannya, tadi kan Kak Nia tanya gimana caranya bisa fostering gitu ya, fostering empati ini. Tentu saja kita mulai dari rumah. Kalau kita pelajari teori psikologi nih ya teman-teman ya, sederhana saja yang dibutuhkan bayi itu adalah basic trust, rasa percaya. Nah yang bisa memberikan rasa percaya bahwa dunia ini adalah tempat yang aman bagi mereka untuk mengeksplorasi banyak hal, ya orang tua. Nah orang tua di situ ada nggak? Orang tua sensitif nggak terhadap kebutuhan anak? Peka nggak terhadap perasaan bayinya? Bayinya nangis, orang tua apa yang kemudian dilakukan orang tua? Karena tangisan bayi itu sama. Apakah dia misalnya diapersnya lagi basah, kemudian dia lapar, dia merasa tidak nyaman. Inilah empati orang tua di challenge.
paham nggak kebutuhan dasar bayi. Nah, jadi yang harus dilakukan orang tua itu tadi dari awal berusaha untuk meningkatkan kepekaan terhadap kebutuhan bayi. Melalui apa? Ya empati tadi. Ya. Kemudian makin anak berkembang besar, maksudnya makin dia tumbuh besar, maka di sini peran orang tua tadi masuk ke parenting style. Ada satu pola asuh yang disebut otoritatif, di mana di situ orang tua intinya adalah apapun yang dilakukan anak gitu ya, orang tua berusaha mengajak diskusi. Nah, ini poin yang sangat menarik bagi saya karena budaya kita di Indonesia ini secara umum ya tidak diskusi sama anak tuh, apalagi anak masih kecil tuh nggak lazim. Karena kita punya satu hal yang anak setuju atau tidak harus dilakukan. Misalnya sholat, misalnya gitu ya. Agak sulit untuk bisa berdiskusi pada anak kenapa dia harus sholat. Akhirnya yang dilakukan orang tua kan sebagai role model. Jadi kalau orang tuanya rajin sholat, maka anaknya sholat. Dan saya setuju bahwa tidak semua hal yang bagus gitu di dunia barat, misalnya diskusi dengan anak. Saya tidak menentang diskusi dengan anak, tapi saya juga di sini memiliki satu keyakinan ya bahwa budaya kita punya hal-hal yang perlu kita tangani sendiri. Contohnya sholat tadi. Namun ada di luar hal-hal tersebut gitu ya, misalnya kan kalau anak, ya tahulah kalau apalagi anak-anak prasekolah itu kan sangat egosentris, semua hal ditanya sampai orang tuanya capek. Akhirnya instead of just saying udah nanti lagi mama masih capek nih, mama lagi mau cuci piring atau apa gitu, mau tidur capek dan lain-lain, ya itu tadi diskusi dengan anak, mendengarkan dengan baik ya, mendengarkan dengan empati juga, bukan cuma dengerin dan jawab ngasal. Mendengarkan untuk tahu sebetulnya apa yang ada di pikiran dia. Itu. Jadi listening with empathy. Berusaha mendengarkan dan kemudian berdiskusi dengan anak. Nah, jadi budaya hal itu seperti itu tuh harus sudah mulai dikembangkan gitu kan. Menarik karena kita bagaimana akhirnya harus memahami emosi orang lain, baik itu secara positif maupun negatif. Tapi juga nih Mbak, banyak juga isu yang gini, kalau ngomongin masalah empati itu kayak malah bikin orang stres kan gitu ya. Kok kita jadi ikut mikirin nasib orang lain sih gitu. Betul. Nah, kalau menurut Mbak Cherry sendiri gimana tuh mengenai itu sendiri? Oke, menarik ini. Mikirin nasib orang lain. Nah, empati itu meskipun potensi yang ada dalam diri kita sejak kita lahir, namun seperti yang Mbak Cherry sampaikan tadi, belum tentu berkembang. Dan akhirnya kita sebagai manusia, kita punya opsi mau berempati atau tidak. Nah, ada yang Kak Nia sampaikan tadi itu banyak sekali di challenge kalau di dalam dunia ilmiah yang disebut sebagai the dark side of empathy. Mereka percaya bahwa empati itu punya sisi-sisi kelam, sisi-sisi buruk. Sebagai contoh, profesi seperti kita Kak Nia, seperti Kak Nia psikolog, kemudian dokter, nurse, konselor gitu ya, itu dikatakan karena mereka itu dituntut untuk memiliki value dasar empati, sehingga bayangkan ya kalau dokter setiap hari harus berhadapan dengan pasien, nurse gitu kan, Kak Nia sebagai psikolog, dan harus menunjukkan empatinya itu, kata mereka lama-lama mereka lelah, fatigue gitu. Jadi empatinya akhirnya apa tuh Kak Nia? Mati rasa atau apa? Susah gitu, jadi kayak robot gitu ya. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa argumentasi itu juga di against dengan argumentasi yang lain. Kalau saya melihat sangat sederhana, berangkat pada definisi empati, kemampuan merasakan, kemampuan memahami perasaan atau status emosi orang lain. Jadi hasil penelitian menyatakan bahwa kalau yang kamu mainkan adalah empatimu, kamu gak akan capek. Tapi yang kalau kamu capek itu yang kalau kamu mainkan adalah simpatimu atau salah satu saja. Jadi misalnya tadi, ketika yang kita
tinggikan, yang kita lebih utamakan nih, atau kita tanpa sadar ya, ini kayaknya yang lebih tinggi empati afektif deh. Ketahuan bahwa semua emosi negatif klien tuh saya serap habis-habisan, membuat saya lelah. Sekarang pertanyaannya adalah, di mana kemampuan empati kognitifnya? Tapi kalau yang kita pakai hanya kemampuan kognitif, kita jadi sulit untuk berekspresi terhadap emosi orang maupun emosi kita. Jadi kita kayak robot. Kalau kerja itu kayak udah by system aja, udah kayak robot kan. Kita nih manusia diberikan emosi negatif, positif, dan itu harus diekspresikan tapi dengan cara yang sesuai. Bayangkan kalau kita nggak meluahkan apa yang kita miliki gitu. Ya, apa namanya? Anugerah dari Tuhan. Nah, jadi kembali lagi di situ, saya sebagai pihak yang salah satu pihak yang against the statement about the dark side of empathy, karena dari definisinya saja sudah nggak nyambung, kecuali kalau yang dimainkan ya salah satu dimensi tadi. Nah, jadi kenapa akhirnya kita tidak merasa lelah? Karena satu, empati itu, ketika kita berempati, kita bisa membedakan itu masalah kamu, bukan masalah saya. Saya di sini mendengarkan, mencoba menyelami kebutuhanmu. Ini yang pertama itu. Jadi kita adalah orang yang terpisah. Yang kedua, yang kita respon bukan hanya emosi negatif, tapi juga positif. Emosi positif itu adalah sebagai sarana untuk memboost, mendorong energi kita keluar. Jadi contoh sederhana ya kan ya, saya naik gokar kan dalam perjalanan ke kampus atau ke sini gitu ya tadi. Terus driver gokar ini bercerita tentang betapa dia sedang bahagia karena anaknya baru lulus kuliah. Kemudian anaknya yang lain juga diterima masuk di universitas yang memang dia inginkan. Saya mendengar driver gokar itu ngomong gitu, saya bahagia banget gitu. Padahal kan saya baru kenal. Nah, artinya ketika saya menyerap dalam arti apa ya? Mencoba memahami kebahagiaan orang lain, bukan hanya kesedihannya saja. Menurut saya ya, sekarang ini ya, mungkin nanti bisa berubah juga ya. Sekarang ini itu adalah investasi saya ketika saya berhadapan dengan emosi negatif orang. Jadi balance gitu loh kan ya. Nah, masalahnya sekarang kan kita ini ya kalau dilihat ya dari penelitian nih Kak Nia, adanya media sosial itu kan cenderung akhirnya menciptakan jurang gitu ya, bahwa orang tuh kayak memandangnya ke atas terus, nggak pernah memandang ke bawah, akhirnya merasa dirinya kurang dan tidak bahagia. Padahal kan sebetulnya kita bisa lihat dari situ juga bahwa ada hal-hal positif yang kita bisa gunakan di media sosial untuk recharge tenaga kita. Melihat pencapaian orang lain yang awalnya mereka sulit, akhirnya mereka bisa berhasil, itu kan energi ya. Terus ini out of topic nih, maaf nih, ada salah satu teman saya yang bilang, iya ya, aku setiap hari baca quote apa namanya itu, quote yang positif tuh, yang selalu kayak menguatkan. Menguatkan. Tuh lama-lama jadi capek. Saya bilang ya itu karena teori sekali. Kita nggak bisa berubah hanya karena quote. Kita harus mempraktikkan itu. Makanya empati itu akhirnya kita bisa belajar. Akhirnya kita bisa menjadi diri kita yang genuine, gitu. Bahwa saya punya kekurangan. Saya nggak tutup-tutupin. Ya udah begini, gitu. Begini nih kekurangannya. Tapi ketika saya melihat kebahagiaan orang lain, saya seneng gitu. Karena apa? Sebetulnya dibutuhkan orang itu ketika mereka punya masalah, bukan langsung kita kayak bergerak nolong atau apa, enggak. Sering terjadi pada diri saya ketika saya punya masalah, saya cerita nih ke salah satu sahabat gitu ya. Terus saya bilang, saya nggak butuh apa-apa loh, saya cuma pengen mengekspresikan perasaan saya hanya ingin itu. Terus teman saya bilang, sahabat saya, iya, aku kan juga sering kayak gitu, katanya, udah cukup gitu. Beda kalau misalnya permasalahannya berat seperti yang datang ke psikolog atau psikiater ya. Tapi secara general, orang-orang ini tuh seperti perasaan saya yang berat, kemudian saya minta teman saya dengerin, akhirnya kita ketawa bareng. Itu tuh sesuatu hal yang bikin relief, menjaga kewarasan, ya nggak sih? Betul. Karena kalau orang tuh akhirnya menekan dirinya terus, emosinya terus, supaya orang tuh tidak
look down on them gitu kan, kemudian kayak underestimate. Itu kan yang membuat akhirnya, aduh, kayaknya ada yang salah sama diri saya harus datang ke dokter, kayaknya saya sakit, ya kan? Ya itu dari society tadi yang belum memahami empati itu seperti apa, gitu kan ya. Betul Mbak, setuju banget, karena kadang-kadang kita hanya butuh pundak dari orang lain. Padahal habis itu ketawa kan ya, Iya. menertawakan tentang ya ini tadilah kejadian-kejadian ini. Oke, menarik banget sih emang kalau bahas empati, dan mungkin kebanyakan orang belum memahaminya aja kali ya Mbak, bukan sengaja diabaikan dan nggak Ya, tahu gitu. Mungkin banyak memang yang belum paham. Betul. pendidikannya aja yang memang harus Betul. dilakukan sejak dini, sejak Jadi di rumah. di gitu. otak mereka tuh kayaknya empati itu kayak aduh berat banget harus nolongin orang. Empati itu adalah status, kondisi diri kita, bagaimana kita berusaha memahami, meningkatkan pemahaman kita terhadap status emosi orang. Dia belum berbentuk tindakan, jadi nggak ada yang berat di situ. Tapi sekali lagi saya katakan, untuk kita semua sudah diberikan potensi. Tapi apakah kita akan memilih berada di jalan empati atau tidak, itu adalah opsi yang ditawarkan. Namun bagi saya, ketika kita memilih empati menjadi way of life, jalan hidup, itu merupakan kita menunjukkan bahwa level kita berbeda dengan orang-orang yang mengabaikan empati itu. Bagaimana kita bisa bertindak lebih humanis, manusiawi. Nah, level kita sekarang ada di situ. Dan sepertinya ini menarik banget kalau bicara ini tuh kita keliling ke sekolah-sekolah gitu. Jadi semua siswa, guru gitu kan, orang tua itu memahami kondisi seperti ini. Jadi ini adalah salah satu mungkin yang bisa mengatasi bully tadi. Tapi kalau menurut Mbak Cherry sendiri, sejauh mana sebetulnya empati ini bisa mengatasi bully untuk kedepannya Mbak? Ya, sebetulnya kalau dilihat dari penelitian empati terhadap variabel dependen lainnya gitu ya, misalnya kekerasan, banyak penelitian yang memang tidak menemukan hubungan secara langsung. Nah itu juga saya pelajari karena sebetulnya empati ini kan dasar. Artinya tinggi rendahnya empati ini tidak bisa langsung berkaitan dengan kalau empati saya tinggi maka otomatis saya jadi pembela. Enggak begitu. Di tengah-tengah ada mediatornya. Apakah itu pola asuh, kemudian bagaimana lingkungan sekolahnya, bagaimana circle pertemanannya. Jadi masih jauh ke sana. Namun balik lagi bahwa karena empati ini adalah potensi gratis yang diberikan Allah. Tidak seperti value atau karakter lain, misalnya ya tadi ya Mbak Cherry sebutkan resiliensi yang kita memang harus pelajari gitu ya, dengan situasi kita pernah jatuh kemudian kita bangkit lagi. Empati tidak seperti itu. Nah meskipun memang tidak berhubungan secara langsung, namun kekuatan empati ini menjadi dasar ketika si anak berada dalam lingkungan seperti lingkungan sekolah ya, lingkungan pertemanan, lingkungan kantor kalau dia sudah dewasa, untuk punya opsi bersikap gitu. Apakah dia akan say yes ketika melihat kekerasan, atau mereka sebaliknya bisa speak up. Jadi sejauh yang saya pelajari, meskipun ada ya penelitian yang berdampak misalnya antara empati dengan kekerasan itu berhubungan secara negatif, semakin tinggi empati maka semakin kecil kekerasan terjadi. Namun banyak juga hasil penelitian yang menyatakan itu tidak bisa berpengaruh secara langsung. Nah artinya kalaupun itu diyakini bahwa empati adalah fondasi, maka penting sekali bagi orang tua atau sekolah, misalnya sekolah menciptakan program-program yang bisa meningkatkan empati atau bisa kita bilang kayak intervensi ya. Kita menciptakan satu intervensi agar empati anak-anak yang kita nggak tahu dari rumah nih mereka kayak gimana nih empatinya, itu tuh bisa terjaga. Mbak mungkin penutup untuk temannya di luar sana sekaligus closing kita. Terima kasih. Jadi teman-teman, saya di sini ingin menambahkan sedikit bahwa berempati terhadap orang lain itu penting. Namun kita juga harus memberikan ruang kepada diri kita ketika ada orang berempati kepada kita, gitu. Karena kita ini dalam berempati tidak hanya terlibat dalam
hal-hal atau emosi yang sifatnya negatif, namun juga positif. Nah, harapannya empati yang kita berikan kepada orang lain dan menghubungkan kita misalnya dengan kebahagiaan mereka itu menjadi booster bagi kita untuk bisa terus menjaga empati ini ke depannya. Jadi menurut saya itu dari penutup saya Kak Nia, bahwa berempati pada orang lain, tapi jangan lupakan berikan ruang bagi kita untuk orang lain berempati terhadap kita. Jadi gak perlu sok kuat. Ada saatnya kalau kita berada dalam hal yang kurang menyenangkan, ya just admit it dan biarkan orang lain untuk gantian memberikan empatinya kepada kita. Jadi sebetulnya itulah yang akan memperkuat deteksi rasa dan sudut pandang kita terhadap sesama. So I understand how you feel because I'm trying to be there myself. Oke, terima kasih ya Mbak. Terima kasih kan. Oke, itu tadi sahabat anak Indonesia. Jangan lupa saksikan program Temania hanya di Aris Merdeka Official setiap hari Sabtu jam 7 malam. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Saya Nia undur diri, sampai jumpa. Dadah.